Yo, kembali channel gua. Oke. setelah gua udah nonton Spider-Man No Way Home ya, film yang jujur aja, oh my god, anjir, di luar ekspektasi. Dan juga itu apa ya, bisa dibilang gua nggak bisa kata-kata Pak, sumpah. Karena apa? Gua nggak bisa ekspektasi tinggi mengenai Spider-Man No Way Home karena ya berbagai macam leak, berbagai macam ada yang bener, ada yang enggak. Itu gua jujur aja pada saat gua sebelum nonton itu agak sedikit ragu menurut gua. Tapi di sini ketika gua melihat tadi tuh, oh my god, gila sumpah, gua nggak nyangka anjir. Dan ini buat kalian belum nonton ya, buat kalian belum nonton film Spider-Man No Way Home, mending kalian tonton aja dulu ya. Kalian tonton aja dulu. Kalau kalian udah selesai nonton, kalian langsung klik video ini dan kalian langsung tonton video review dari gue. Oke, karena video ini akan mengandung full spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton dan kalau kalian nggak mau kena spoiler dari gua, kalian langsung aja nonton filmnya dan langsung kembali ke video ini untuk melihat video review dari gue. Oke, karena video ini akan mengandung full spoiler. Oke, kalau kalian nonton video ini, kalian tanggung sendiri akibatnya karena ini akan berbagai macam spoiler yang akan gua sampaikan di review ini ya. Karena yang namanya review kan pasti spoiler ya. Jadi bisa dibilang oh my god, bagus sih. Jadi kita akan bahas mengenai review full spoiler Spider-Man No Way Home. Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan semakin lebar video untuk kalian. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai film Spider-Man No Way Home yang rilis tahun 2021. Oke, langsung kita masuk ke Marvel Universe Indonesia. Oke ya, sebelum gua membahas filmnya, gua pengen bahas mengenai beberapa hal dulu ya. Yang pertama, beberapa hal sebelum penayangan rilisnya, H-1 Tix IT kena serangan, Pak. Aduh, Tix IT sistemnya error karena overload ya. Jadi bisa dibilang sistemnya itu apa ya? Ada yang mesen di bangku ini, tapi juga di MTX ada juga mesen bangku tersebut. Jadi itu double tiket dan hasilnya sistemnya error. Sehingga langsung auto refund, Pak. Astaga. Gua sampai lihatnya gimana ya? Gua ngeliat tadi beberapa teman gua yang tadi berusaha untuk udah beli tiket 10 di Tix IT, ada yang udah booking satu studio, tapi tiba-tiba di Tix IT langsung di refund semua dan mereka langsung aduh gila. Dan mereka langsung marah-marah. Ya gua wajar marah karena apa? Ini udah hari primer, H-1 primer, tiba-tiba tiket langsung di refund, Pak, tiba-tiba, Pak, dengan sepihak. Astaga Tuhan, gua langsung untung gua nggak pesen di Tix ID, Pak, karena jujur ya, gua tuh pesen di MTX dan gua baru tahu kalau ada untuk pemesan tiket di selain MTX tuh ada Tix ID. Gua baru tahu, Pak, mohon maaf nih, gua baru tahu karena jujur gua tuh cuma tahu itu hanya di MTX, tapi kalau di Tix ID gua baru tahu, Pak, di situ. Jadi bisa dibilang Tix ID itu mengalami error sehingga mereka tuh langsung refund. Dan yang mereka udah pesen marah-marah. Ya iyalah marah-marah, Pak, gila itu lu udah pesen tapi ya elah, ya udahlah ya. Tapi at least ini menurut gua udah kacau banget sih. Ini bukan karena sistem error, ini udah kepercayaan orang-orang yang udah pakai aplikasi tersebut tuh udah wah ini enggak sehat nih. Ini udah gak wajar nih karena gini loh. Kalau lu tuh pemesan tiket mending lu pakai MTX doang. Bahkan apa? MTX ini adalah aplikasinya udah diusulkan oleh Cinema XX1 sendiri. Jadi kalau lu pakai aplikasi yang abal-abal untuk Cinema XX1 ataupun pakai Tix IT, ya lu nggak bisa, Pak. Mending lu pakai MTX aja, lu bisa lebih aman di situ. Karena apa? MTX itu bisa dibilang itu adalah sebuah aplikasi yang didevelop dari Cinema XX1. Jadi kalau lu pengen pesan booking tiket untuk film tersebut atau event terbesar seperti No Way Home ini, ya lu mending pakai MTX, Pak. Mohon maaf nih karena gua baru tahu kalau ada MTX ID, Pak. Ini kacau sih, semua kacau banget, makanya aduh kasian banget, Pak. Sumpah teman gua dia udah booking 10 tiket untuk para penggemarnya tapi udah di refund langsung jadi dia nonton sendiri, Pak. Itu gua kasian banget sih. Gua kasian dengan mereka yang udah berusaha untuk booking satu studio untuk para fansnya. Kasian banget, Pak. Untungnya gua belum ngadain itu, Pak. Jadi bisa dibilang banyak dari kalian, Bang, kapan sih kita ngadain nomor barang untuk Spider-Man No Way Home? Nah, itu jelas gua belum ada rencana ke situ dan memang gua belum ada ngomong-ngomong ke pihak manajemen Cinema XX1 untuk gua booking satu studio untuk kalian. Jadi buat kalian tuh misi Surabaya itu gua belum bisa ngadain nobar gitu loh. Ya udah, makanya mungkin suatu saat nanti ya gua akan mengadakan nobar buat kalian yang mungkin para fans gua yang di Surabaya.
mungkin gua akan mengatakan nobar di event-event Marvel atau DC nanti ya, mungkin gua akan mengadakan nobar Morbius mungkin, atau The Batman tahun 2022 nanti, The Batman itu gua nggak tahu ya. Dan sekarang kita akan bahas film Spider-Man No Way Home. Jujur untuk film ini gua melihatnya oh my god, gila. Jadi story-nya gue lihat untuk Peter Parker udah reveal-nya, identity-nya udah ke-reveal sebagai Spider-Man, itu udah di-reveal di sini ya. Dan juga setiap teror warga-warga melihat Peter Parker bahwa dia itu adalah seorang pembunuh, itu benar-benar bagus banget Pak. Karena apa? Bisa dibilang Peter Parker ini udah dibenci oleh masyarakat karena si Daily Bugle, si J. Jonah Jameson Pak. Karena kita udah tahu lah bahwa si J. Jonah Jameson itu udah bisa dibilang tuh orangnya berusaha untuk menjatuhkan Spider-Man, dan di sini posnya dia untuk menjatuhkan Spider-Man ini sangat bagus banget Pak. Apa yang kita udah tunggu-tunggu di era-era Tobey dulu dengan aktornya sama ya, itu bagus banget sih. Dengan J. Jonah Jameson bisa dibilang tuh sangat mengintimidasi sekali dengan bahwa para warga ini harus melihat Spider-Man ini sebagai ancaman, dan itu benar-benar bagus dengan kematian si Mysterio ini. Nah, kalau ya kalian tanya, Bang, itu Mysterio apakah benar mati? Nah, kalau gue ditanya seperti itu, gue akan jawab mungkin ya, mungkin enggak. Karena bisa dibilang Mysterio itu di akhir-akhir videonya dia itu sudah bisa dibilang tuh masih hidup Pak, masih hidup Mysterio. Jadi bisa dibilang Quentin Beck ini memasukkan kematiannya dan dia langsung menjatuhkan Spider-Man di situ. Nah gitu, jadi bagus sih. Dan sepanjang film ini sih gua melihat semua tense ya Pak, mohon maaf nih, semua tense-nya itu dibuat naik turun. Nah jadi bisa dibilang Spider-Man No Way Home ini adalah penobatan dari John Watts, saudaranya yang udah dia bikin Homecoming. Bisa dibilang ampas sekali, mohon maaf nih. Homecoming gua nggak demen banget Pak. Apa coba itu Homecoming? Bisa dibilang itu bukan Spider-Man Pak, itu Iron Boy Pak. Coba Iron Boy banget tuh, gua nggak merasakan feeling Spider-Man tuh dapat banget, nggak ada loh dalam Homecoming. Tapi kalau di sini di No Way Home, John Watts sudah membuktikan bahwa karyanya sudah mulai bagus banget. Untuk John Watts gua bagus banget sih. Dan kita bisa melihat di sini ada berbagai macam adegan bisa dibilang tuh bagus sih. Yang pertama alurnya tepat ya, alurnya tepat dan nggak kemana-mana. Nah ini gue suka nih, gue suka dengan cerita film ini itu alurnya itu satu, sama berbagai macam konfliknya ada jadi satu, terus mereka tuh bungkus jadi satu tujuan. Nah itu bagus banget. Dan ya kita bisa melihat terornya Spider-Man gimana ketika itu diteror sama warga New York, ketika mereka ngolong-ngolong ke Spider-Man ini adalah pembunuh Mysterio, menciptakan sebuah ilusi untuk para warga New York atau para orang seluruh dunia bahwa Mysterio itu adalah seorang hero, pengganti dari Iron Man. Jadi bisa dibilang ini ada hubungannya dengan Mysterio sih Mbak. Jadi apa ya, pengaruhnya Mysterio itu sangat-sangat berpengaruh Pak di film ini. Makanya kalau kalian belum nonton Far From Home, mungkin ya kalian mending nonton Far From Home dulu, habis itu kalian nonton di No Way Home, karena ini ada kaitannya semua meskipun gak secara langsung ya seperti itu. Dan gua lihat color gradingnya, CGI-nya, bahkan untuk dialognya pun tidak ada yang cheesy Pak, mohon maaf. Biasanya MCU itu berbagai macam dialog tuh kalau mereka ngejokes itu ada berbagai macam dialog yang cheesy atau segala macam. Enggak, semuanya ini dari segi jokes, dari segi dari segi tensinya, kita dibuat sedih, kita dibuat marah, kita dibuat tegang, itu semuanya ada Pak di sini Pak. Mohon maaf, banyak banget sih. Dan ini gitu gua bisa bilang oh my god, gile bagus banget. Dan ini yang gua tunggu-tunggu dari film Spider-Man. Bisa dibilang itu ini yang saya cerita Peter Parker seperti ini bisa dibilang itu cerita yang paling bagus. Karena apa? Cerita ini kayak melibatkan konsepnya Tobey, konsepnya Andrew itu jadikan satu di film ini. Jadi bisa dibilang vibe-nya mereka ada. Nah ini yang gua tunggu-tunggu gitu, karena gini loh, yang gua lihat sampai sekarang ya untuk Spider-Man versi MCU si Tom Holland ini, gua ngelihat dia tuh nggak ada struggle sama sekali Pak. Itu kan gua udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya. Dan di sini ketika gue melihat ini, oh my god, struggle-nya udah mulai diperlihatkan dan emosinya dia sebagai Peter Parker tuh oh my god, bagus banget. Ini baru Peter Parker Pak, ini baru Spider-Man. Karena setelah Spider-Man kalau kalian baca di komik itu nggak ada namanya terlalu fun tuh, nggak ada. Ya tengil, tapi backstory-nya Peter Parker tuh bener-bener gelap gitu loh. Gua merasa terobati banget dengan apa yang gua tonton di Homecoming, serasa ampas di sini udah bagus banget sih, gila dengan John Watts ya, oke. Dan bisa dibilang beberapa scene ada yang gue suka sih. Yang pertama kemunculan si Matt Murdock sebagai Daredevil ketika Spider-Man udah tertangkap, dia udah ditangkap oleh FBI dan dia langsung menyewa seorang pengacara ini si Matt Murdock dari Daredevil Netflix. Nah bisa dibilang untuk Matt Murdock di versi ini
Gua lihat dia perubahannya ya makin tua aja, ya makin tua dengan Charlie Cox ya. Dia tuh adalah pemeran Daredevil dari Netflix. Kalau kalian belum nonton Daredevil series Netflixnya, kalian mending tonton aja deh. Karena sumpah itu udah dikonfirmasi bahwa itu adalah canon dari MCU. Jadi kalian langsung aja tonton di situ dan kalian bisa merasakan darknya MCU tuh ada di situ semua, Pak. Mohon maaf nih. Marvel Netflix bisa bilang tuh darknya MCU semuanya dituangkan di situ, Pak. Dan di cancel, tolol. Aduh, kesel banget, Pak. Aduh. Jadi untuk di sini sih, oh my god, bagus untuk Charlie Cox-nya. Dan tapi sayang sekali itu hanya muncul di satu scene doang. Ketika si Matt Murdock tuh udah ngomong ke Peter Parker, waduh kita akan mengurus masalah gini dan kita akan udah jadwal schedule pengadilan lo gimana, lagi gini kita udah rencana lah. Jadi seperti itu Matt Murdock seperti itu. Tapi kita tidak diperlihatkan scene di mana Peter Parker ini akan diadili. Gua udah ngiming-ngiming bahwa mungkin Peter Parker akan dibawa ke pengadilan dan yang mewakilnya di sini adalah si Matt Murdock-nya. Tapi di sini Matt Murdock hanya muncul di satu scene doang di rumahnya si Peter Parker doang. Dan itu bisa dibilang kurang sekali sih. Mohon maaf untuk kemunculan Daredevil di sini hanya sebagai Easter egg untuk Matt Murdock yang doang. Karena apa? Karena gua tidak mendapatkan scene di mana Peter Parker akan diadili. Tidak ada scene di mana Peter Parker itu akan diadili, dia dijudge oleh masyarakat gimana ketika di pengadilan dan Matt Murdock akan membelanya. Itu nggak ada, Pak. Mohon maaf nih. Itu yang gua merasa tuh ini Daredevil sangat dikecilkan sekali perannya gitu loh. Jadi mungkin dia hanya syuting seminggu atau 2 hari doang gitu. Karena bisa dibilang untuk scene-nya satu ini tuh sangat kurang sekali untuk Daredevil ya. Mohon maaf nih. Gua udah ekspresi tinggi-tinggi mengenai Daredevil, gua juga agak kecewa, sangat kecewa bahkan untuk Daredevil ya. Karena ya oke lah Daredevil nggak kelihatan, tapi sebagai Matt Murdock ya ketika dia akan mengadili Peter Parker di pengadilan itu menurut gua bagus banget. Ini gua tunggu-tunggu tapi ya elah MCU tidak menyediakan hal itu. Tapi ya udahlah ya, tapi at least di sini gue merasa agak kecewa karena Matt Murdock-nya hanya muncul satu scene doang dan itu hampir tidak berguna sama sekali. Hanya muncul doang, plek itu loh. Ya ampun, gak ada sih dimana si Peter Parker akan diadili. Mungkin si Matt Murdock akan membela, dia mengajukan semua argumentasinya dengan pengadilan yang lain. Gak ada. Jadi aduh sayang banget sih, apa yang gua udah pernah tonton di Daredevil series Netflix dulu, itu Matt Murdock selalu dia tuh ngomong di pengadilan dan di situ nggak ada scene seperti itu. Aduh sayang banget sih, aduh itu sayang banget sih, makanya agak kecewa sih di situ sih. Dan untuk yang kedua selanjutnya di sini adalah ketika si Peter Parker tuh udah mulai pindah ke rumahnya karena rumahnya udah diketahui oleh masyarakat dan sekolah tuh udah tahu bahwa itu adalah Spider-Man. Ada yang mendukung dia, ada yang menghujat dia, dan yang menghujat ini itu adalah Mysterio. Mereka itu orang-orang yang suka dengan Mysterio karena dianggap bahwa Mysterio ini adalah penggantinya si Iron Man. Dan bisa dibilang ilusinya Mysterio sangat tak berpangkat Pak di sini, Pak. Nggak secara langsung ya, tapi bisa dibilang orang-orang itu udah menganggap bahwa Mysterio ini adalah hero dari Jerman tersebut ketika si Peter Parker tuh sedang liburan di sana ya, ada seperti itu. Makanya bisa dibilang oh my god, aduh dapat sih untuk strike back yang Mysterio itu sangat dapat Pak di sini, Pak. Dan bisa dibilang Peter Parker ketika dia tuh udah nyampe ke sekolah, dia bener-bener nggak tenang karena semua teman-temannya udah tahu, mereka pada live Instagram semua dan mereka ngerekam si Peter Parker itu bisa dibilang angle-nya sangat bagus banget Pak, dengan angle yang mundur, angle yang maju, dan mereka ngikut dari belakang dengan backspace itu oh my god bagus banget dan pelan-pelan sekali. Oh my god, bagus banget sih. Gua bisa merasakan Peter Parker versi Tom Holland ini benar-benar struggle-nya didapatkan di sini, Pak. Mohon maaf nih. Dari cerita kita bisa melihat si Peter Parker ketika dia itu udah ke pojok ya, dia udah nggak tahu kemana, dan dia dan teman-temannya memutuskan untuk masuk ke kuliah MIT, tapi mereka ditolak karena mereka itu udah kejerat dengan kasusnya si Peter Parker sebagai Spider-Man dan juga sebagai pembunuhnya Mysterio. Jadi bisa dibilang mereka tuh nggak cuma Peter Parker doang yang kena tampaknya, tapi semua. Baby May kena, terus Happy Hogan kena, Stark Industries juga kena karena kan di film sebelumnya kan di Mysterio kan udah dibunuh oleh drone-nya si Peter Parker tersebut. Nah, jadi bisa dibilang Stark Industries juga kena, bahkan Ned sama si MJ juga kena karena mereka nggak bisa masuk ke Universitas MIT mereka. Jadi ya itu sayang banget sih, dan gue bisa merasakan struggle Peter Parker itu bahwa dia tuh nggak mengacaukan hidupnya doang, dia juga mengacaukan hidup beberapa teman-temannya yang tahu dia bahwa dia itu adalah Spider-Man ya, seperti itu. Nah, itu gile banget sih. Dan sedikit kita bisa melihat bahwa Peter Parker udah mendatangi Doctor Strange ya, dengan scene yang sama. Sini sama banget ya, dimana Doctor Strange itu mengatakan yo mungkin ada cara untuk melupakan bahwa seluruh dunia itu lupa bahwa Peter Parker itu adalah Spider-Man. Nah gitu, jadi ada marah tersebut. Tapi si Wong itu nggak mau ikut campur karena bisa dibilang Wong itu kan yang lebih tahu, bagaimana cara kerja mantra tersebut kan. Jadi Wong itu menyarankan lu jangan pakai mantra tersebut karena mantra itu sangat berbahaya.
Jadi dia tuh nggak mau ikut campur kalau ada masalah yang benar-benar berat gitu loh. Nah gitu. Dan Doctor Strange ketika dia tuh udah nyampe ke ruang bawah tanah ya, ruang bawah tanah, dia langsung melakukan mantra tersebut. Dan si Peter Parker, nah sekali lagi kebanyakan ngomong gitu loh. Jadi si mantra itu tuh sudah dirubah 5 kali. Mantra untuk melupakan semua bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Yang kedua itu adalah semua orang lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man, tapi yang nggak lupa ini adalah si MJ doang. Nah selanjutnya yang gak lupa ini adalah Ned, si Aunt May. Langsung itu semuanya aduh langsung hancur mantranya. Karena apa? Mantranya itu udah ditumpuk dan ya udah jadi nggak seimbang, sehingga itu tidak sengaja untuk melahirkan sebuah multiverse. Dimana multiverse ini bisa dibilang multi semesta, di mana itu berbagai macam entitas itu ada semua. Untuk fans Marvel mungkin kalian yang masih belum tahu apakah itu multiverse. Jadi ya memang multiverse udah berbagai macam entitas sudah ada, dan itu udah dibuktikan di seriesnya Loki. Nah di Spider-Man ini lebih diperketat lagi ya, seperti itu. Nah untuk animasinya CGI-nya udah mulai buka, ketika potanya udah mulai buka, di multidimensinya udah mulai kebuka. Itu bisa dibilang apa ya? Oh my god, bagus banget sih, dapet banget sih. Ini gimana nih? Masalah gua udah nggak terselesaikan, ditambah lagi multiverse sudah kebuka, nggak sengaja karena dia gitu loh. Ya ampun. Jadi Peter Parker ini masih bisa dibilang tuh dia tuh ingin main aman lah ya. Selain Peter Parker bahwa dia tuh lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man, tapi dia mau beberapa orang tuh tahu. Tapi dia tuh numpuk ya udah mantannya hancur. Nah seperti itu. Dan juga kita bisa melihat setelah scene itu kan ada scene dimana Peter Parker tuh berusaha untuk mendatangi wakil rektor dari Universitas MIT, dimana dia tuh ingin ajukan naik banding lah ya, bahwa mending Peter Parker doang yang gak diterima, tapi Ned sama MJ mereka harus diterima karena mereka tuh nggak bersalah sebenarnya. Jadi yang bersalah tuh hanya Peter Parker doang. Nah jadi seperti itu bisa dibilang antara kekuatan persahabatan yang bisa dibilang tuh makin bagus. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam film-film udah muncul yang udah kita tunggu-tunggu dari kemarin, yaitu si Doc Ock ya. Si Doc Ock yang pertama kali muncul di jembatan udah kelihatan tentakelnya bisa mengirap nanotech Pak. Dan dia ngomong nanotech tuh bisa dibilang tuh mungkin di universe dia nanotech sudah ada di Spider-Man kedua, karena untuk Spider-Man kedua tuh untuk mesin sekelas nanotech itu masih belum ada. Tapi si Doc Ock itu udah tahu bahwa ini adalah nanotech ya. Dia seorang ilmuwan lah ya, dia pasti tahu lah ya, seperti itu. Dan di sini ketika dia melihat tuh, oh my god, pertarungan si Doc Ock dengan Spider-Man si versi Tom Holland sini pertama kali di jembatan itu bagus banget sih segala pertarungannya. Gua melihat kan berbagai scene per frame gua perhatikan tadi di bioskop. Untuk scene-nya pelan-pelan sekali, oke. Pertarungan sangat pelan-pelan sekali. Maksudnya kameranya bisa mengikuti para aktor-aktor ini ketika mereka tuh mengatakan actionnya. Dan itu bagus banget dengan CGI-nya, oke. Shadow-nya, color grading-nya itu tepat sekali ya. Tepat sekali bahwa itu nggak kelihatan CGI, ini bener-bener real gitu loh. Jadi bagus banget sih untuk CGI-nya, mereka tuh sangat belum rapih. Dan juga untuk si Doc Ock-nya ini bisa dibilang untuk Alfred Molina ini nggak pernah tua Pak Mama, mukanya masih sama persis ya, seperti kayak yang gua lihat dulu ya tahun 2004, 17 tahun yang lalu, gile. Udah lama banget tuh anjir. Dan ya bisa dibilang untuk kemunculan dia tuh, kita sebagai udah pernah nonton Spider-Man versi Tobey Maguire ya, kita udah aduh kangen banget dengan film-film zaman dulu dengan aktor yang sama, mereka kembali memerankan karakter seperti itu gitu. Bagus banget, bagus. Dan bisa dibilang untuk Alfred Molina ini actingnya masih sama, Doc Ock-nya masih sama, dan juga berbagai macam tentakel masih sama. Dan dia di sini itu dia masih dikendalikan oleh tentakelnya tersebut ya. Masih di Spider-Man kedua itu jadi jahat karena tentakelnya mengambil alih pikirannya. Nah seperti itu. Jadi kita udah lihat bahwa si Doc Ock ini mengatakan bahwa Spider-Man itu sudah menghancurkan mesinnya. Dan untuk selanjutnya kita bisa melihat ada si Electro nih. Untuk film-film Spider-Man dari Tobey sama Andrew ini mereka masih sama, terutama si Electro. Karena gua ngeliat Electro itu awal-awalnya ketika dia pertama kali muncul ini masih pakai listrik yang biru, dan dia mengisi chargingnya dengan electricity yang berbeda dari universe-nya di Spider-Man 2. Itu benar-benar dia tuh bisa mengembalikan tubuhnya kembali. Karena kalau kita di Spider-Man kedua itu bisa dibilang dia tuh ketika dia tuh mengisi dayanya, tubuhnya nggak bisa kembali. Jadi itu benar-benar full listrik doang. Tapi kalau di sini karena dayanya itu berbeda dengan universe-nya yang asalnya dia benar-benar jadi bisa mengembangkan tubuhnya lagi. Dan benar-benar oh my god, Jamie Foxx anjir. Apa yang gua udah tunggu-tunggu dari tahun 2014 sampai sekarang, oh my god, gile, masih sama dengan pemeran yang sama. Dan oh my god, gua kayak nostalgia banget sih gitu. Dan di sini untuk Sandman, nah Sandman juga muncul di sini. Yang ketiga Sandman di sini bisa dibilang masih jadi aliansi ya. Awal-awal masih menjadi aliansi karena si Sandman ini
dia tuh jadi alien karena si Peter Parkernya versi Tobey Maguire. Dan ketika dia ketemu dengan Peter Parker versi si Tom Holland awal-awal itu, dia berusaha untuk melindungi si Spider-Man ini dari serangannya si Electro. Makanya ini masih ada kerjasama dengan Sandman dengan Spider-Man ya. Dan setelah diketahui bahwa si villain-villain ini ketika mereka udah terjerat oleh Spider-Man versi Tom Holland ini, mereka langsung dipenjara versi dimensinya si Doctor Strange. Karena itu sudah dikonfirmasi bahwa villain-villain tersebut sini sudah mati, Pak. Mereka sudah mati di universe mereka masing-masing. Oke. Yang pertama Lizard, Electro, terus Doc Ock, bahkan Norman Osborn, si Green Goblin, mereka sudah mati. Bahkan ya kita udah lihat sendiri Pak di filmnya. Tapi juga ada beberapa yang off screen ya. Yang pertama si Sandman sudah mati juga gitu loh. Jadi kita bisa melihat ada berbagai macam villain yang bisa dibilang tuh mati tapi secara off screen. Lizard juga mati. Nah, gitu. Jadi Doctor Strange berusaha untuk memulakan ke universe mereka tapi dengan keadaan mati karena mereka udah mati di universe mereka masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Oh my god, gile sih. Gile. Bagus. Ini dapat gitu loh. Mengembalikan takdirnya si para villain-villain ini yang mereka tuh udah dibunuh oleh Spider-Man di universe mereka masing-masing. Ini akan diselamatkan oleh Peter Parker versi Tom Holland karena dia mengira bahwa mereka ini bisa bertobat kalau kekuatan mereka dihilangkan. Nah, gitu. Jadi si Peter Parker punya ide bahwa mereka harus kembali tapi kekuatan mereka harus dihilangkan dan mereka bukan menjadi seorang villain lagi sehingga Spider-Man nggak akan membunuh mereka. Jadi seperti itu. Tapi Doctor Strange itu beda pendapat bahwa kalau itu akan terjadi ya dia nggak akan mau mengincar Peter Parker lagi. Jadi seperti itu. Makanya bisa dibilang adanya pro dan kontra antara Peter Parker dengan si Doctor Strange ini ya Allah, dan langsung ada jadi battle di sebuah mirror dimension yang dimana itu Doctor Strange langsung ngelatih dia dan menunjukkan bahwa realitanya itu benar-benar dia megang kendali dan dia ngomong gak ada cara lain, mereka harus dipulangkan dengan kekuatan mereka harus dihilangkan gitu loh ya, seperti itu. Tapi si Doctor Strange ngomong lu nggak bisa, mereka itu di universe yang lain, mereka tuh benar-benar udah mati ya, jadi ya itu semua takdir mereka, kita nggak bisa ngubah gitu loh. Gitu. Jadi tapi kita melihat sebagai Peter Parker bisa dibilang itu mau membantu mereka. Nah, jadi ada scene di mana mereka itu dibawa ke markas rahasia dari Happy Hogan dan mereka diperbaiki di situ. Terutama perbaikan si Doc Ock sudah berhasil, di mana tentakelnya itu sudah diperbaiki, Pak. Nah, dan satu lagi untuk film terakhir itu adalah Norman Osborn, Green Goblin. Oke, Willem Dafoe. Oh my god, dia tampil lagi di sini dengan peran yang sama dan dia udah dikonfirmasi bahwa dia itu adalah dari universe-nya Spider-Man Sam Raimi. Sama ya, semuanya sama banget. Jadi nggak ada yang dari universe lain tuh nggak ada. Jadi benar mereka tuh ya dari universe yang sama, dari Tobey sama Andrew. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Dan untuk Green Goblin yang bisa dibilang tuh oh my god, Willem Dafoe-nya makin tua, Pak. Willem Dafoe-nya makin tua, astaga. Ya udahlah ya. Makin tua karena umurnya udah 66, Pak. Aduh. Tapi di sini untuk si Willem Dafoe, dia berhasil memerankan karakter yang ikonik Green Goblin tuh sangat bagus banget, Pak, di sini, Pak. Dan Green Goblin-nya kostumnya itu alasan dia pecah itu karena dia tuh masih berdebat dengan versi dirinya kedua. Karena kalau kalian masih ingat dengan Spider-Man versi Tobey Maguire dulu, si Norman Osborn juga punya dua kepribadian berbeda. Yang satunya Norman Osborn, yang satunya itu adalah Green Goblin-nya dalam satu tubuhnya dia tuh. Ya, seperti itu. Makanya itu masih ada kepribadian ganda sehingga si Norman Osborn langsung dia tuh berusaha menyingkirkan si Goblin yang ada dalam tubuhnya itu. Nah, seperti itu. Makanya topengnya udah dihancurin dan dia berusaha untuk mencari bantuan dan dia mencari si Peter Parker ini karena dia merasa ini universe-nya sangat-sangat berbeda. Dan si Norman ini langsung diundang ke markas rahasia untuk membantu si Peter Parker ini menciptakan sebuah obat di mana untuk menyembuhkan mereka semua, menyembuhkan si Sandman, menyembuhkan si Electro, menyembuhkan si Doc Ock, bakal Lizard pun itu dibantu semua dengan bantuan saintisnya si Norman Osborn dan juga Peter Parker di sini. Oke, dengan bantuan dari teknologinya Stark Industries. Oke, jadi gue suka sih dengan Peter Parker berusaha untuk menolong mereka dan mereka dibantu gitu. Dan Doc Ock yang awal itu jahat itu langsung diubah chipnya awal itu adalah tentakel yang mengendalikan dia, tapi di sini untuk chipnya udah diperbagi oleh Peter Parker dan langsung itu menjadi aliansi. Doc Ock sudah menjadi aliansi di film akhir tersebut ya. Jadi dia udah jadi aliansi dan tibalah sebuah pertarungan di mana tuh si Green Goblin mulai muncul lagi, Pak. Dia menghancurkan apartemen tersebut dan menghancurkan markasnya si Happy Hogan sampai akhirnya kita bisa melihat atas scene si Willem Dafoe ngelawan si Spider-Man ini. Dan ini benar-benar bukan stuntman ya. Literally ini bukan stuntman. Ini langsung si Willem Dafoe sendiri sebagai Norman Osborn. Jadi kita bisa melihat Green Goblin tanpa
tanpa topeng. Nah, jadi langsung baku hantam dengan Spider-Man. Oh my god, akhirnya gue bisa melihat emosinya si Norman Osborn sebagai Green Goblin ini tampilkan tanpa dia pakai topeng. Ini yang gue langsung oh my god. Jadi kita bisa melihat langsung ekspresi gimana dengan ekspresi yang sangat-sangat maniak sama bener-bener oh my god. Ini goosebump banget sih, goosebump banget pada saat gue masih kecil ngelihat dia tuh. Oh kesel banget karena gini. Bagi yang belum tahu ya, di komik itu sebenarnya Spider-Man itu musuh bebuyutannya adalah Green Goblin sebenarnya. Green Goblin selalu ada, makanya Green Goblin itu bisa dibilang tuh kayak feeling kayak Superman lawan Lex Luthor, Batman sama Joker. Kalau Spider-Man itu adalah dengan Green Goblin. Nah, dari Green Goblinnya, oh my god, gue sangat suka banget Green Goblin si Willem Dafoe. Oh my god, gue kayak goosebump banget pak dengan apa yang gue pernah tonton waktu kecil dulu. Asli lanjut ya. Dan bisa dibilang untuk scene yang beberapa ini akhirnya kita bisa melihat Aunt May mati pak. Sumpah Aunt May mati bisa dibilang tuh ya menurut gua sih jujur aja untuk Aunt May mati. Oke, buat kalian yang kena dengan scene-scene-nya Aunt May mati dan Peter Parker nangis segala macam, Peter Parker nangis dapat sih untuk sedihnya dapat ketika dia lihat Aunt May mati. Tapi kalau gua bandingkan kalau gua lihat sendiri nggak dapat loh. Sumpah, Aunt May mati tuh out of nowhere. Astaga, gile, gua nggak dapet, sumpah nggak dapet. Kenapa? Untuk test screennya si Aunt May dari Homecoming, Far From Home, bahkan sampai No Way Home pun kita tidak diperlihatkan untuk sisi Aunt May bisa dibilang selalu menasihati Peter Parker, selalu membimbing Peter Parker. Kalau Peter Parker ada jatuhnya itu tuh dia tuh selalu mengawasi. Dan itu pernah gua rasakan pada saat gua nonton filmnya si Tobey sama Andrew. Aunt May itu berperan sangat penting. Kenapa? Ada peran dia sebagai orang tua. Di sini nggak ada pak. Jadi dia mati tuh ya udah mati. Gua nggak ngerasa apa-apa. Ketika dia nangis, oke nangis. Beberapa sebelah gua tuh ada beberapa yang nangis, ada beberapa yang bisa masih mewek gitu. Ketika mereka lihat Peter Parker yang benar struggle, dia ngelihat si Aunt May mati dibunuh oleh Green Goblin. Nah, bunuh Green Goblin bukan dengan dibom ya, karena kalau kita detailkan dia kan kayak seolah itu si Aunt May mati itu karena dibom oleh Spider-Man dengan pumpkinnya si Green Goblin itu. Tapi dia itu dibunuh karena glidernya si Green Goblin yang ditusuk itu. Nah, jadi itu seolah itu kayak diperlihatkan si Aunt May itu udah ditusuk oleh glidernya si Green Goblin ini. Jadi bukan dibom ya, dibom itu hanya untuk meruntuhkan berbagai macam bangunan untuk dia tuh bisa kabur di situ. Nah, seperti itu. Dan bisa dibilang untuk si villain sini ada yang jahat ya. Aneh bener-bener mereka tuh dari awal udah jahat ya. Yang pertama si Electro, yang kedua si Green Goblin ini karena mereka nyata dari awal sudah jahat pak, seperti itu. Dan untuk Sandman karena dia tuh ngira bahwa Spider-Man ini bukan versi Tobey Maguire, dia musuhin aja karena dia tuh nggak pernah berhutang budi sama si orang ini. Jadi Sandman seperti itu ya. Dan oh my god, aktor-aktor yang sama itu gue bisa bilang oh my god, bagus banget sih. Dan untuk Electro kenapa dia itu bisa merubah balik tubuhnya adalah dia pakai kostumnya dari versinya si Ivan Vanko dari Iron Man 2 armornya, tapi dia pakai untuk ini ya apa namanya jantungnya si Stark Industries pembuatan di Tony Stark. Jadi itu untuk menstimulasi sama untuk menstabilitasi untuk listrik-listriknya yang akan muncul di dalam tubuhnya, sehingga itu tidak akan membuat dia tuh kehilangan tubuhnya lagi. Jadi bisa bilang listrik itu bisa ada tapi dia punya tubuh fisiknya. Nah, ini menjelaskan kenapa si Electro versi Jamie Foxx ini dia tuh bisa mempunyai tubuhnya lagi. Nah, itu udah jelaskan di sini. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Dan kita bisa melihat CGI-nya ketika gua melihat ada pasir berterbangan, ya kan si Sandman sama si Electro listriknya. Gua melihat listrik itu agak bisa bilang tuh beberapa ada CGI, Pak. Beberapa masih ada yang masih kurang realistis sih. Mungkin karena listrik agak sulit ya untuk di-render 3D-nya. Tapi kalau di sini listriknya masih bilang ada beberapa frame drop, oke? Ada beberapa yang frame drop. Tapi untuk pasirnya udah lumayan pak. Pasirnya bener-bener bisa dibilang udah bener-bener realistis gitu. Kayak kita udah lihat di Spider-Man 3 dulu. Nah gitu. Bagus banget. Gue merasa kayak oh my god. Sumpah buat kalian yang anak tahun 90-an yang udah nonton Spider-Man dari waktu kecil, ya wah kita pasti merasakan hal yang sama ya. Ditambah lagi pak pada saat kita scene-scene yang beberapa kali itu kita melihat bahwa Peter Parker udah tahu bahwa Aunt May udah mati. Dia udah stres, dia udah bener-bener broken banget. Happy Hogan udah ditangkep, dia udah bener-bener broken banget bahwa dia tuh ngeliat bahwa Aunt May udah mati di depan matanya dia. Nah, mungkin di Spider-Man Tom Holland ini kita bisa melihat bahwa Uncle Ben mati di depan dia sama seperti Spider-Man sebelumnya. Tapi mungkin itu hanya dimunculkan sebagai off screen, ya kan? Sebagai off screen doang, nah, seperti itu. Dan itu udah mulai goosebump banget ketika studio udah mulai rame banget ketika kemunculan si Andrew Garfield pertama kali, Pak. Karena si Ned ini udah nyuri
cincinnya si Doctor Strange ketika dia akan membuka sebuah portal, oke. Dia memohon untuk mencari si Peter Parker versi si Tom Holland ini. Tapi yang muncul di sini hanyalah Peter Parker versi Andrew Garfield sama si Tobey Maguire. Ya, itu dikonfirmasi bahwa Spider-Verse sudah muncul Pak di sini, Pak. Dan gua bisa melihat semua studio langsung teriak, Pak. Wuh! Gua juga teriak, Pak. Wah. Aduh, gila gua langsung oh my god, anjir lah sumpah. Gua sampai ngira oh my gile. Orang-orang langsung mengharapkan fan service karena di sini jujur aja film ini mengandung banyak banget fan service dan bisa topang utama yang mereka inilah fan service. Tapi mohon maaf, untuk fan service yang mereka ini bukannya fan service doang, melainkan ceritanya tuh bagus banget, Pak. Dan untuk bagi kalian ngomong, "Bang, ini apakah Sinister Six?" Jawabannya bukan. Gua ngira ini adalah Sinister Six ya. Karena kalau kalian belum tahu ya, Sinister Six dari Universe Spider-Man itu sebenarnya itu ada diciptakan oleh Doc Ock itu. Jadi si Doc Ock ini mengumpulkan semua villain-villain Spider-Man untuk jadikan sebuah kelompok yang namanya Sinister Six untuk menghancurkan dia. Tapi di sini ini bukan Sinister Six sih, ini hanya 5 villain doang dari universe yang berbeda dan cuman hanya sebagai fan service doang. Jadi bukan sebagai Sinister Six ya, bukan buat yang kalian masih belum nonton ya. Itu bukan Sinister Six, oke? Karena kalau itu Sinister Six itu pasti dipimpin oleh Doc Ock yang pasti jahat gitu loh. Tapi di sini bukan ya, bukan. bagus sih. Bagus sih meskipun bukan Sinister Six tapi it's okay lah. Bagus. Lanjut ya. Dan gua sangat teriak banget ketika kemunculan Tobey sama Andrew, mereka menasihati si Peter Parker bagaimana. Itu bagus sih. Mereka menasihati Peter Parker yang udah kepahitan bahwa dia itu udah kehilangan Aunt May. Dan Peter Parker versi Tobey dia tuh ngomong, lu kalau lu jangan sampai tenggelam dengan dendam karena gua nggak mau apa yang gua rasain dulu ketika gua kehilangan paman Ben, lu juga ngerasain juga. Jadi si Peter Parker versi Tobey sama Andrew, mereka berdua udah berpengalaman sebagai Spider-Man yang lebih lama. Mereka langsung menasihati si Peter Parker versi Tom Holland ini bahwa kalau lu kehilangan seseorang, lu mending relakan saja dan lu mending membalaskannya dendamnya dengan cara lu menjadi Spider-Man, lu menjadi superhero. Nah, lu amarkan dendam lu itu ya lu salutkan aja sebagai Spider-Man doang, tapi jangan lu membunuh villain tersebut karena ketika lu membunuh, lu nggak bisa menghilangkan hawa membunuh seperti itu karena kita udah lihat lah bahwa si versi Tobey sama Andrew ketika mereka udah kehilangan Uncle Ben dan ditambah dengan Tobey Maguire yang Spider-Man ketika dia ngelihat bahwa pembunuh aslinya masih ada si Sandman ini, dia merasa waduh dia masih ada dan gua harus bunuh dia. Nah itu si Tobey itu langsung ngomong gitu loh, gua nggak mau apa yang udah gua alami dulu lu ngalamin sekarang. Nah gitu, jadi bener-bener nggak boleh gitu loh. Jadi gua goosebumps banget ketika Peter Parker versi Tobey sama Andrew datang lo, oh my god. Dan sorry untuk Andrew Garfield ya, ketika lu langsung ngomong I'm not playing Spider-Man anymore, itu sudah kita udah fans sudah tahu lah ya, dia bakal muncul karena bocoran dari John Campea itu udah mengkonfirmasi bahwa dia udah muncul di situ. Aduh, Andrew Garfield ya, dia sangat menjaga banget ya. Memang ada kontraknya dengan MCU. Dia memang kenapa dia nggak ngomong ya, karena memang kontraknya dari awal seperti itu bahwa dia nggak boleh membocorkan plot sedikit pun dari film tersebut. Jadi benar-benar harus dikasih surprise gitu loh. Dan pinternya Marvel Sony di sini adalah mereka tuh syutingnya pasti syutingnya itu ada di full studio sama full CGI. Karena kalau mereka syuting di tempat beneran, itu orang-orang itu pasti tahu dan itu bocornya pasti lebih kacau lagi. Contoh deh kayak Avengers Endgame tuh paling banyak banget bocoran ketika mereka tuh lagi time travel di Avengers tahun 2012. Itu banyak banget bocoran, Pak. Itu detail juga, astaga gila. Makanya ya mungkin MCU ingin mencegah hal tersebut itu terjadi lagi dan mereka langsung syuting. Oke, kita pakai full studio, full CGI. Nah gitu ya. Jadi kalau mereka syuting di studio kan nggak akan ketahuan kan sama berbagai macam orang-orang ya. Jadi wow banget sih, gila. Dan satu lagi gue pengen bahas soal akhirnya sih di endingnya ketika mereka bertarung di Liberty tuh, oh my god, gile. Bagus banget sih dengan pertarungan mereka di Liberty. Sama itu kancil dapet banget sih dengan battle mereka saling ngobrol dengan Tobey sama Andrew. Itu sempatnya ada jokes. Nah jokes ini adalah jokes dimana untuk membangun chemistry-nya antara si Andrew Garfield sama si Tobey Maguire. Nah ini yang udah gue tambah-tambahkan dari dulu kenapa Tobey dan Andrew tuh mereka tuh sama-sama tapi mereka beda generasi. Nah bagus banget sih dengan mereka kumpul lagi. Mereka sama-sama pakai Peter 1, Peter 2, Peter 3. Ini
semacamnya lawak, tapi lawakannya bisa dibilang tuh ya lawakan cuma biasa, hanya sebagai hiburan kita doang. Tapi sebagai cerita itu masih serius, oke? Bener-bener film ini literally mereka menunjukkan bahwa film ini bener-bener dark. Darknya dalam arti itu tense-nya dapat, Pak. Darknya bisa dibilang darknya masih PG-13 ya, bukan sebagai darknya versi Netflix Marvel yang bisa dibilang ada darah-darah, ada berbagai macam bla bla bla, tangan keputus segala macam, enggak ya. Jadi benar bisa dibilang itu hanya sebagai darah-darah doang lah. Nah, seperti itu. Dan ya itu kita lu masih ketika ada scene Electro, Sandman sama si Lizard ketika mereka akan bertarung dengan Spider-Man 1. Nah, di sini kita bisa melihat penerapan mereka itu bertiga sama mereka langsung battle ngelawan Lizard, Electro sama si Sandman ini. Itu mereka bertiga dan oh my god, kostumnya mereka masih sama, oke? Kostumnya mereka masih sama, si Tobey sama si Andrew. Nah, si Andrew ini dia tuh masih pakai kostumnya si Spider-Man yang kedua, tim Spider-Man kedua. Nah, gitu. Jadi oh my god, gue ngerasa ini memang the best suit banget kalau untuk tim Spider-Man gue ya, karena yang suit yang pertama itu maaf kurang sih. Bahkan kesannya lebih kayak Spider-Man yang sangat dark gitu loh. Tapi kalau di sini kan yang Spider-Man kedua kan bisa dibilang ya suitnya masih klasik tapi dengan visornya agak sedikit melebar. Nah, gitu. Dan sampai akhirnya klimaksnya udah nyampe si ini ya, ketika ya itu pemicunya adalah si Norman Osborn sendiri ya. Villain utama sini adalah si Green Goblin sendiri. Jadi mereka tuh kayak apa ya, mengutarakan semua villain ini, tapi villain utama sendiri adalah si Green Goblin ini karena dia tuh yang membunuh si Aunt May ini. Nah, seperti itu. Dan ya kita bisa bilang Peter Parker yang udah haus akan dendam, haus akan gimana, waduh, tapi dia apa ya, berusaha ditahan oleh Tobey karena dia udah tahu waduh ini anak udah mulai mau membunuh si Norman Osborn versi Willem Dafoe gitu loh. Nah, si Tobey langsung nahan dia karena jangan sampai yang lu alami itu berlangsung dengan gua, karena si Tobey itu udah cerita bahwa ketika dia udah ngebunuh si Norman Osborn itu di universe dia, sahabatnya dia langsung benci sama dia karena sahabatnya dia itu adalah anaknya si Norman Osborn ini. Ya iyalah, gak terima lah. Nah, jadi si Tobey itu berusaha untuk apa ya, berusaha untuk ngomong bahwa ini jangan lu bunuh lah. Oke, lu kurung dia tapi jangan lu bunuh. Nah, jadi apa ya, no killing rule-nya Spider-Man masih ada lah ya di sini ya, meskipun Tom Holland-nya udah berasa banget tekanan sangat dapat banget, Pak. Depresinya udah dapat banget, gile. Akhirnya gue bisa menambahkan Tom Holland yang sangat depresi dapat banget, Pak, di sini, Pak. bagus. Gue suka lah. Oke lah ya, lanjut ya. Dan sampai akhirnya kita udah tahu klimaksnya bahwa Doctor Strange udah datang dan dia berusaha untuk memulihkan semuanya. Dan kita bisa melihat ketika ada CGI retakan-retakan ungu-ungu yang di Battle Liberty itu kan ya, karena multiverse sudah bergabung dan mau nggak mau itu Doctor Strange harus membuat bagian tersebut. Dan dia melihat bahwa semua villain Spider-Man dari berbagai universe ada semua, Pak. Dan gua ada satu villain yang gua fokus, yaitu adalah villainnya si Rhino. Nah, Rhino sempat muncul di sini tapi hanya sebagai siluet doang. Rhino dengan kostumnya klasik ya, bukan Rhino dari Spider-Man 2 yang masih pakai kostum robot, tapi di sini Rhino-nya versi komik. Jadi benar-benar manusia yang pakai kostum badak lah ya. Nah, seperti itu ada, Pak, beberapa macam villain yang gua tangkap. Di situ ada Rhino. Kalau nggak salah di situ ada Hobgoblin ya, tapi versi dia tuh cuma siluetnya doang. Jadi berbagai macam villain Spider-Man itu ada semua, Pak, di situ, Pak. Jadi Doctor Strange berusaha untuk menahan mereka tuh agar supaya nggak masuk ke universe MCU. Tapi sini Tom Holland langsung ngomong, lu mending jangan melupakan bahwa Peter Parker Spider-Man. Jadi mending semua orang itu lupa akan Peter Parker. Nah, jadi lebih baik seperti itu karena ya mata sebelumnya kan nggak bisa dicoba lagi. Jadi di sini mereka tuh berusaha untuk Peter Parker itu mending dilupakan aja. Nah, tapi Spider-Man-nya masih dianggap di situ. Jadi yang dilupakan sini adalah si Peter Parker doang. Itu sebuah pengorbanan yang sangat bagus sih, dan ini bisa dibilang bad ending. Oke, ini bad ending filmnya karena ya namanya No Way Home itu udah mulai jelas bahwa No Way Home yang dimaksud di sini tuh adalah si Peter Parker tuh udah mulai dilupakan dengan mantranya Doctor Strange. Nah, apakah dengan mantra seperti itu apakah udah merubah semua keadaan menjadi seperti semula? Tidak. Yang Aunt May itu masih mati, Pak. Aunt May masih mati dan ya Peter Parker udah mulai hidup tanpa arah ya, karena dia udah bener-bener sendiri, dia udah bener-bener dilupakan oleh semua orang termasuk si Ned sama si MJ ini, Michelle Jones itu ya. Gitu. Jadi klimaks bagus banget sih. Oh, satu lagi, gua ada sini ketika si Tom Holland nyamatin si MJ ya, itu nyamatin tapi ditabrak oleh Green Goblin dari samping, dan nyamatin sini adalah si Andrew Garfield Spider-Man, karena kita bisa melihat bahwa penyesalannya si Spider-Man versi si Andrew Garfield ini, dia mengatakan bahwa dia tuh gagal untuk menyelamatkan si Gwen. Nah, gitu. Jadi
dia tuh langsung goosebump, dia langsung nyelamatin si MJ karena apa ya, sebagai penebusan dosanya karena dia udah gagal untuk menyelamatkan si Gwen Stacy itu. Itu bagus dengan dia tuh nangis, oh my god, gua ngerasa apa yang udah pernah gua tonton di Spider-Man 2 ya, dia udah gagal nyelamatin Gwen dengan cara yang sama caranya, dia nangkep langsung di jaringnya langsung sebagai ayunan, blep. Nah, gitu. Bagus banget sih. Oh my god, bagus. Gua langsung dapat banget sih film, dapat karena ya yang nyelamatin harusnya si Andrew Garfield dan itu beneran terjadi gitu loh. Nah, buat kalian yang belum tahu apa konsep dari awal untuk MCU seperti ini? No. Dari awal itu yang menciptakan event untuk multiverse ini adalah para fans fanatik yang dari Tobey sama Andrew. Mereka ingin mengatakan bahwa Tobey Andrew harus ada sebagai pembentukan multiverse-nya Spider-Man ini. Nah, jadi hanya sebagai fan service doang, dan Marvel Studios sudah mewujudkan, Pak. Nah, gitu. Jadi mereka udah mewujudkan dengan permintaan para fans, dan gua suka banget dengan studio company yang mereka itu yang di bidang kreatif yang mewujudkan impian para fans. Sehingga apa? Sehingga nama mereka makin naik. Nah, gitu loh. Bagus banget sih. Bagus sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa Peter Parker udah nyewa apartemen sendiri dan dia langsung bikin kostumnya sendiri. Nah, kostumnya sudah sedikit berubah, Pak. Oke, dengan kostum yang baru. Kostum yang baru di sini ketika di ending, ketika dia itu dengan ciri khas Spider-Man di ending bahwa dia pakai swing scene, dia berayun-ayun kesana kemari itu, tapi dengan kostum yang sama dengan kostum klasik ya, dengan merah biru, tapi dia membuat sendiri tanpa adanya teknologi Stark apapun. Jadi dia benar-benar bikin sendiri dan kostumnya jauh lebih bagus sih. Dan sekilas kayaknya lambang Spider-Man-nya agak berubah ya. Kayaknya lambang Spider-Man-nya agak berubah karena lambang Spider-Man di belakangnya itu ketika dia berayun-ayun itu kayaknya yang gua lihat ya, ini gua nggak tahu ini benar apa salah, tapi yang gua ngeliat di lambangnya bawah belakang itu kayak lambangnya si Andrew Garfield. Jadi lambangnya di belakang itu kayak lambang Andrew Garfield, di mana lambang Spider-Man itu kakinya itu agak panjang. Nah, gitu. Jadi ya karena dia udah mendapatkan trilogi baru di MCU, mungkin kita akan bisa melihat Oscorp, mungkin kita akan bisa melihat MJ Mary Jane Watson, atau enggak si Gwen Stacy mungkin ya, ataupun yang lainnya, atau mungkin si Black Cat mungkin ya, gua nggak tahu ya, si Felicia kita nggak tahu, karena untuk pacarnya Spider-Man itu sebenarnya banyak sih, ada Gwen, MJ, si Felicia, ada kok sebenarnya. Jadi gua pengen MCU nanti ke depannya trilogi laginya nanti itu, gua pengen storynya si Tom Holland akan dipererat lagi, dan juga tensinya sebagai Spider-Man, sebagai jatuhnya fallingnya dia itu ada, Pak. Karena ya sekali lagi Spider-Man bukannya seperti fun lagi, karena ya dia tuh sebagai mahasiswa, Pak, di sini. Jadi Tom Holland udah jadi mahasiswa di next berikutnya. Jadi kita ngeliat fightingnya bagaimana. Nah, seperti itu. Di post credit scene gue mau bahas Venomnya. Nah, Venomnya ada di sini, Pak. Jadi dia tuh berusaha untuk mencari tahu universe ini seperti apa sih. Nah, gitu. Oh my god. Tapi tiba-tiba dia itu menghilang karena ya mantranya udah selesai, dan ya mereka udah dipulangkan ke universe asalnya mereka, dan mereka tuh udah menjadi aliansi, Pak. Contoh satu, Electro ketika kekuatannya udah dihilangin oleh si Spider-Man versi si Andrew Garfield ini, dia udah ngomong, alasan gua tuh benci lu tuh karena lu gak nganggap gua tuh fans lu. Dan itu udah dijelaskan di Spider-Man No Way Home. Jadi apa yang udah kita tonton di Spider-Man yang versi Tobey Maguire, Andrew Garfield yang bisa dibilang masih plot hole, alasan mereka jadi jahat, itu dijelaskan di sini, Pak, No Way Home. Jadi mereka tuh udah jadi aliansi lah karena mereka udah salah paham, dan si Andrew Garfield udah minta maaf ke Max Dillon karena ya maaf bang, karena dia tuh bener-bener salah banget kan. Jadi dia yang merasa bersalah karena ya alasan Electro jadi karena si Spider-Man versi Andrew Garfield ini. Jadi si Max Dillon berusaha untuk baikan lah ya sama dia, baikan. Terus si Lizard udah tobat ya, Lizard karena dia tuh pengaruh Lizardnya udah ditarik sama si Tom Holland, sama si Tobey Maguire. Dia tuh udah ketemu lagi sama si Doc Ock bahwa kita ada goosebumps, you grown up kid Peter. Oh my god, bagus banget sih itu. Peter Parker versi Tobey Maguire itu gua suka banget sih karena struggle-nya masih ada, dengan logatnya masih ada, tapi dia makin tua ya. Dia udah umur 50, Pak, untuk si Tobey Maguire. Andrew Garfield sekarang masih umur 37 lah. Nah, seperti itu. Dan ya mereka bagus banget sih ketika mereka tampil lagi itu secara satu frame 3 Spider-Man tuh, oh my god. Tapi di sini kita nggak diperlihatkan Spider-Man versi Miles Morales ya, karena sempat ada rumor kabar bahwa untuk Miles Morales katanya akan dimunculkan sih, dan di sini gua melihat katanya nggak ada. Gua ngeliat sini dari awal sampai akhir, sampai post credit scene akhir pun nggak ada.
Nah, jadi di sini ada 2 post credit scene. Yang pertama post credit scene-nya si Venom ketika dia tuh udah balik ke universe dia, sama ya ini apa trailernya si Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah, untuk Doctor Strange Multiverse of Madness gua akan bahas di video terpisah. Oke, karena gua akan membreakdown hal-hal itu ada di video terpisah ya, seperti itu. Ya, itu cuma review kali yang mana review Spider-Man No Way Home. Jujur ini sangat bagus banget dan vibe-nya sangat kerasa banget ya. Yang kita udah anak tahun 90-an, yang kita untungnya nggak lain-lain di era-era baru. Kita lagi di era lama itu, oh my god, kerasa banget sih, kerasa banget. Skor Spider-Man No Way Home ini gua kasih nilai 10 dari 10 alias A+++. A+++, ini ya. Jadi ini menurut gua pikir film ini hanya akan menjual fan service doang. Oke, katakanlah fan service tuh udah banyak banget lah film yang mengadakan fan service, tapi di sini mereka juga membuat cerita yang sangat-sangat bagus, Pak. Meskipun bukan Sinister Six, tapi gua merasakan film ini sangat bagus banget, Pak. Bagus banget. Zendaya sih sebagai MJ ada gunanya, Ned ada gunanya. Sebelum mereka tuh gak ada gunanya, tapi di sini mereka sebagai orang yang berguna, bener-bener ada perannya, Pak, di situ, Pak. Dan seperti versi Tom Holland ya, awal dia tuh hanya sebagai fun doang. Sini dia tuh bener-bener udah struggle, udah nangis, udah marah, udah pengen bunuh, tuh ada semua, Pak, di sini, Pak. Karena kematian si Aunt May ini, nah seperti itu. Ya itu aja mengenai video kali ini, Pak. Semua film-film ini udah balik ke universe mereka. Dan mungkin kalian bertanya, Bang, apakah kalau mereka tuh udah balik ke universe mereka itu mereka tetap mati? No. Oke, mereka kalau sudah dirubah realita yang mereka di MCU, kan kekuatan mereka udah dihilangin kan di akhir-akhir film, dan mereka kembali ke universe asal mereka, tapi mereka hidup. Nah, kenapa? Mereka sudah berubah, kekuatannya udah hilang, dan mereka bukan lagi ancaman di universe mereka, sehingga ya, mereka tetap hidup di universe mereka, dan Spider-Man tetap masih akan ada di situ. Tapi si villain-villain ini mereka sudah bukan lagi sebagai villain. Itu udah dikonfirmasi bahwa si Electro, si Max Dillon, terus si Doc Ock, bahkan Green Goblin pun, sama Lizard, Sandman, itu mereka sudah benar-benar nggak punya kekuatan mereka lagi, dan mereka sudah pulang ke universe asal mereka. Nah, seperti itu ya. Ya itu zaman review kalian mengenai Spider-Man No Way Home. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih udah menonton video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua membuat video mendidik tampilkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!